Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiryadi Putra Pratama dari kelas PJKRD NIM 2003-01-50-1040. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian belajar gerak, mata kuliah belajar motorik. Pertama yaitu apa yang dimaksud pembelajaran gerak. The American Heritage Dictionary mendefinisikan belajar sebagai to gain knowledge, comprehension, or mystery through experience. Maksudnya yaitu belajar adalah menambah pengetahuan, pemahaman, atau pengusahaan melalui pengalaman atau penyelidikan. Para psikolog menganggap bahwa definisi demikian kurang dapat diterima karena istilah yang masih samar-samar yang kandungnya, seperti istilah pengetahuan, pemahaman, atau penguasaan. Sedangkan menurut Hergenhan dan Olson pada tahun 1933 mendefinisikan belajar sebagai suatu perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau dalam potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman dan tidak dapat dikaitkan dengan keadaan sementara dari tubuh seperti disebabkan oleh sakit, kelelahan, atau obat-obatan. Sedangkan menurut Smith pada tahun 1991 menjelaskan bahwa pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Sedangkan secara umum definisi yang diajukan Smith di atas mengandung 3 aspek penting sebagai berikut. Belajar merupakan pengaruh latihan atau pengalaman. Perkembangan kemampuan memang bisa berkembang tanpa dilatih. Kemampuan tersebut berkembang misalnya karena pengaruh kematangan dan pertumbuhan. Perubahan kemampuan semacam ini tentu akan meningkatkan keterampilan, walaupun hanya sampai pada batas minimal. Perubahan keterampilan anak karena faktor kematangan anak jelas tidak bisa dikaitkan sebagai hasil belajar. Hal ini disebabkan perubahan tersebut bukan karena hasil dari latihan. Dalam definisi di atas dikatakan bahwa perubahan yang terjadi harus melibatkan adanya latihan atau pemberian pengalaman tertentu. Belajar tidak langsung teramati. Ketika berlangsung, terjadi banyak perubahan dalam sistem saraf pusat. Perubahan tersebut terjadi karena penganyaman berbagai kemampuan dan pengalaman gerak dalam sistem memori otak. Proses inilah yang biasanya memantapkan perubahan yang terjadi agar relatif menetap. Perubahan yang relatif melekat. Agar perubahan yang terjadi dalam penampilan dianggap sebagai hasil belajar, perubahan tersebut harus melekat. Ini perlu ditekankan sebab hanya berpedoman pada perubahan yang terlibat dalam penampilan bisa menyesatkan. Banyak perubahan dalam penampilan terjadi oleh sebab lain yang sifatnya hanya sementara, seperti oleh kelelahan, obat-obatan, atau kondisi lingkungan. B. Mengukur hasil pembelajaran gerak. Gagasan bahwa pembelajaran gerak tidak dapat diamati menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kemajuan pembelajaran itu dapat diukur. Jalan yang bisa ditempuh untuk menghindari frustasi tersebut adalah dengan mengetahui hakikat dan pola perkembangan hasil belajar. Hal itu meliputi sebagai berikut. 1. Turun naiknya perkembangan belajar. Hasil perkembangan belajar yang terlihat dari keterampilan anak dapat dikumpulkan dalam waktu yang cukup panjang, misalnya dalam 1 bulan atau 1 tahun. Jika dipetakan dalam bentuk grafik, hasilnya akan menunjukkan garis menanjak. Jika dikumpulkan adalah nilai keberhasilan anak dalam melakukan tugasnya. Bila yang dicatat jumlah kesalahan anak, maka garis yang terbentuk akan menurun. Beberapa hasil belajar yang teramati. Pembelajaran dapat berlangsung pada semua tahap sistem syaraf pusat, tetapi hanya di beberapa tahapan sistemlah pembelajaran dapat teramati secara nyata. Contohnya adalah meningkatnya penggunaan proses otomatis dalam menganalisis pola-pola stimulus atau stimulus identification. Yang kedua yaitu meningkatnya pemilihan atau response selection dan parameterasi atau respon programming. Yang ketiga yaitu pengembangan program gerak yang lebih efektif dan proses perangkat efektor di dalam spinal cord.
Jika guru melihat perubahan-perubahan dalam penampilan yang teramati, mereka dapat menyimpulkan bahwa perubahan-perubahan telah terjadi pada satu atau lebih tahapan tersebut, dan demikian juga dalam kemampuan atau keterampilan penampilannya. Sejumlah karakteristik teramati berubah ketika anak mempelajari tugas-tugas gerak, diantaranya dalam hal berikut ini: A. Pengetahuan konsep. B. Kontrol dan koordinasi. C. Otot yang digunakan. D. Perhatian. E. Mendeteksi kesalahan dan memperbaikinya. C. Sifat pengaruh latihan. Karena pembelajaran harus melibatkan proses latihan, guru atau pelatih harus mengetahui beberapa pengaruh latihan. Pengaruh latihan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu pertama, pengaruh yang relatif menetap sehingga disebut sebagai hasil belajar, dan yang kedua, pengaruh yang bersifat sementara. Pengaruh latihan yang menetap. Pengaruh utama latihan adalah menetapkan keterampilan agar menetap. Pengaruh itu menghasilkan perubahan yang menetap dalam diri anak sehingga bisa menampilkan keterampilan itu di masa berikut. Karena itu, keterampilan tersebut tidak akan hilang dalam beberapa hari atau bahkan beberapa tahun kemudian. Pengaruh latihan yang bersifat sementara. Di samping menghasilkan perubahan yang menetap, kondisi latihan bisa pula menimbulkan perubahan yang sifatnya sementara. Pengaruh yang sifatnya sementara itu bisa menghasilkan positif, meningkatkan tingkat penampilan. Yang kedua yaitu negatif, menurunkan tingkat penampilan. Memisahkan pengaruh menetap dan sementara. Apa perlunya kita mengetahui seluruh sifat latihan seperti diuraikan di atas? Keperluannya adalah agar kita bisa membedakan dan memisahkan perubahan yang terjadi pada diri anak untuk keperluan pengukuran kemajuan dikaitkan dengan beberapa hal. A. Waktu pengukuran. B. Aspek yang diukur. Pengalihan hasil belajar. Pengalihan merupakan aspek terpenting dalam pembelajaran. Mendukung prinsip latihan yang menyatakan bahwa penambahan menetap yang terjadi sebagai hasil dari belajar harus bisa digunakan pada saat diperlukan. Dengan demikian, dalam suasana pembelajaran gerak, aspek pengalihan menjadi ciri utama keberhasilan pembelajaran itu. Yang pertama, merancang latihan untuk pengalihan. Suasana dan organisasi latihan yang dirancang untuk memudahkan timbulnya kemampuan pengalihan belajar merupakan faktor terpenting. Terdapat dua cara yang dapat ditempuh dalam merancang latihan untuk pengalihan, yaitu pengalihan dekat dan pengalihan jauh. Mengapa latihan dianggap penting? Jawabannya adalah karena latihan menyebabkan terjadinya banyak perubahan dalam sistem syaraf pusat yang bisa membantu terbentuknya perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan gerak. Meskipun proses mendasarnya tidak bisa langsung diperhatikan, tetapi hasilnya bisa. Tujuan akhir pembelajaran gerak. Yang pertama, penampil terampil. Terdapat 5 variabel yang menunjukkan ciri penampilan yang terampil, yakni yang pertama smoothness, yang kedua automaticity, ketiga mental effort, keempat stress, dan yang kelima yaitu point of view. Baik, sekian dan terima kasih hasil dari presentasi saya. Bila kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.